Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurin dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabih al-karim, Surat Al-Baqarah 168. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh ini Allah berikan lagi kesempatan untuk kita bisa berkumpul bermuajah dalam keadaan sehat walafiat. Diberikan luang waktu terlebih ringan langkah untuk kita bangun pagi untuk bisa menyelesaikan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita, menurunkan ampunannya untuk kita, dan memberikan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkah dari pengajian ini, mudahan Allah berikan keselamatan untuk kita, keselamatan dunia, terlebih keselamatan akhirat, husnul khatimah. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dimarwahkan kepada baginda alam Sayyidul Wujud, Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya. Mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa di subuh ini Sabtu terakhir ya di bulan Syawal ini. Sabtu depan insya Allah masuk ke Dzulqa'dah.
Sudah Dzulqa'dah, bentar lagi masuk lebaran lagi kita. Insyaallah, mudahan panjang umur, sehat selalu kita. Surat Al-Baqarah 168. Ini jelasin apa ini? Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang perintah memakan barang yang halal dan larangan mengikuti syaitan. Awalnya surat ini diturunkan, ini berkenaan dengan orang-orang musyrik Arab dulu ya. Jadi orang musyrik Arab dulu itu suka mengharamkan perkara yang sudah halal. Kalau sekarang kan tidak jauh beda ya. Kalau sekarang ini menghalalkan yang haram. Kalau dulu yang sudah halal diharamkan. Salah satu contoh yang diharamkan oleh mereka itu adalah onta. Pada waktu itu ya. Ada yang disebutnya itu, bahasanya itu sawaib. Pada zaman dulu itu kalau disebutkan sawaib itu, ada sawaib, ada bakhirah, ada wasilah disebutnya itu. Ini nama-nama jahiliyah dulu. Ada yang onta itu onta bahirah. Onta bahirah ini adalah onta yang susunya dinadarkan untuk berhala. Jadi kalau onta ini sudah dinadarkan untuk berhala, tidak boleh diminum susunya, bahkan dagingnya pun sekalipun disembelih tidak boleh dimakan. Pokoknya jadi milik berhala aja dah. Jadi berhala yang makan nanti. Ada yang disebut dengan wasilah. Kalau kita ini wasilah itu perantara. Kalau ini bukan. Yang disebut dengan wasilah itu adalah onta yang ketika dia itu melahirkan awal pertama kali, anaknya itu adalah perempuan. Oh, apa bahasanya itu? Kalau binatang itu? Betina. Lahirlah anak betina tuh, perempuan pertama. Wah, jauh juga nih. Ada jamaah Harapak Benuang nih. Terima kasih. Ada onta ini lahir betina nih pertama kali. Lalu lahir lagi yang keduanya betina lagi. Nah kalau menurut versi mereka, kalau dua kali berturut-turut lahirnya betina, maka induknya ini haram, tidak boleh dimakan. Jadi begitu tuh. Macam-macam dah gitu. Ada yang kadang-kadang dengan sendirinya dinadarkan. Misalkan ada yang disebut dengan sawaib. Sawaib ini begini. Kalau misalkan kita jalan berdua nih. Kalau ikam itu duluan ke sana, nadar nih, onta ulun nih nadar nih. Ini untuk berhala dah. Larilah tuh. Ternyata betulan tuh, dia paling duluan tuh ke sana. Maka onta itu dinadarkan. Itu disebut sawaib. Itu khusus untuk berhala. Pokoknya biarkan aja dah, kemanapun itu onta. Mau mati, mau hidup terserah. Enggak boleh ada yang makan, enggak boleh ada yang susunya. Pokoknya biarkan itu. Itu disebut sawaib. Mungkin juga ada zaman sekarang itu ada kambing tuh kemana-mana tuh. Ada kambing kemana-mana. Kalau saya kambing ini milik siapa? Enggak ada yang milikin Ustaz. Mungkin itu disebut sawaib kali ya. Disembahkan untuk siapa nih? Kalau di rumah itu ada ayam jago tuh 3. Enggak ada yang punya milik itu. Katanya dari dulu itu enggak ada yang berani itu. Mungkin sawaib katanya orang. Nah jadi intinya hewan-hewan yang sudah dihalalkan lalu oleh mereka diharamkan. Itu disebutnya sawaib. Maka turunlah ayat-ayat ini untuk menolak apa yang diharamkan oleh mereka selama ini.
Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu alam bi haqiqatil murad. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu makanlah oleh kalian, mimma asalnya min sama ma, idghamkan jadi mimma. Mimma dari perkara atau dari makanan, fil ardi yang ada di muka bumi, halalan. Jadi hal ini keadaannya halal. Thayyiba sifatnya dari halal itu apa? Thayyiba lagi baik. Halal baik. Wala tattabi'u janganlah kalian mengikuti khutuwatin ay tariqin langkah-langkah asyaitoni langkah setan. Innahu sesungguhnya setan lakum bagi kalian aduun, jadi khabar dari lapan inna, aduun jadi musuh, mubinun yang nyata, ay bayyinul adawah nyata penjala permusuhannya. Innama ya'murukum dan pastinya setan itu memerintahkan kalian bisu'i ay bil ismi untuk melakukan perbuatan dosa wal fahsya dan keji. Wa antaqulu agar kalian mengatakan alallahi terhadap Allah ma pada perkara-perkara la ta'lamuna yang kalian tidak mengetahui. Wa idza qila dan ketika dikatakan lahum kepada mereka yang kufar itu, ittabi'u turutlah kalian ma anzalallah dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu mereka berkata bal ay la tidak. Nattabi'u ma alfaina, nattabi'u kami mengikuti ma apa-apa alfaina yang kami jumpai alaihi terhadap itu ma abaana dari nenek moyang kami. Awalau kana ayattabi'unahum law kana gitu. Apakah kalian akan mengikuti kepada mereka walau kana aba'uhum, walaupun keadaan nenek moyang mereka itu la yaqiluna syai'a, tidak memikirkan sesuatu atau tidak mengerti sesuatu, wala yahtadun dan tidak pula mendapatkan hidayah. Wa masalul ladzina kafaru dan perumpamaan orang-orang yang kufur, kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u, kamasalil ladzi yan'iqu adalah seperti orang yang memanggil-manggil binatang, yan'iqu itu binatang, bima la yasma'u dengan panggilan la yasma'u yang tidak didengar, illa du'a terkecuali panggilan, wa nidaa dan seruan saja. Summun tuli, bukmun bisu, umyun buta, fahum dan mereka semua la yaqiluna tidak mengerti. Sudah bisa ditangkap apa tujuannya? Belum ya? Kembali ke asal. Sebagaimana tadi sudah dikisahkan sedikit ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang hal-hal yang sudah halal lalu tiba-tiba dibalikkan menjadi haram. Kalau di kita yang sudah haram dihalalkan. Kebanyakan begitu. Kebiasaan di dalam adat bahasa Quran, kalau memanggil-manggil orang Mekah itu biasanya memakai kalimatnya, kalimat ya ayyuhan nas. Kalau kebiasaan memanggil orang Madinah itu biasanya ya ayyuhalladzina amanu. Itu kebiasaan. Berarti bisa dilihat oleh kita ya ayyuhan nas ini tujuannya orang mana gitu pada waktu itu asalnya ya. Wahai manusia, kata Allah, khitab li ahli Makkah.
Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah oleh kalian mimma fil ardi. Min asalnya min ma, lalu idghamkan jadi mimma. Minnya ini min litab'id. Artinya sebagian, tidak semuanya. Mimma fil ardi, sebagian barang-barang yang ada di muka bumi ini makan oleh kalian halalan, yang halal, keadaannya halal. Yang kedua thayyib, jadi sifat halal lagi baik gitu. Kenapa disebutkan halalan thayyiba gitu? Sudah halal, thayyib. Thayyib itu apa sih? Enak kalau bahasa kita tuh. Sudah halal, enak. Makan kata Allah yang begitu nah. Berarti kalau dilihatin halalan thayyiba, berarti ada yang halal yang tidak thayyib. Allah menginginkan kita itu makanan itu halal, enak. Itu thayyib itu disebutnya. Karena di dunia ini sebagiannya ada yang halal tapi tidak enak. Ada yang halal tapi tidak thayyib. Seperti misalkan ada makanan yang halal memang tapi tidak thayyib, seperti asam. Iya kan? Halal kan asam? Coba 2 kilo makan sendiri. Apa enggak muncrat tuh? Ada lagi yang halal tapi pahitnya minta ampun. Halal tapi pahit kan? Seperti apa tuh? Putra wali. Ya. Ada sampai? Ada lagi yang lebih pahit lagi. Pala. Pahit kan itu. Tapi halal. Jadi yang dimaksudkan oleh hukum syar'i itu adalah enak gitu. Sudah enak, halal. Makan kata Allah yang begitu nah. Bahkan disebutkan di sini adalah kalimatnya mimma, minma, sebagian loh. Karena di dunia ini tidak semuanya yang boleh dimakan gitu. Ada yang tidak boleh dimakan kata Allah. Hanya sebagian kecil saja yang boleh dimakan. Batu nggak boleh dimakan. Masa makan batu? Untuk ya, makannya. Nasi kuning. Gitu. Pagi-pagi nasi uduk kan. Kerikil nggak boleh dimakan. Ya, nasi kuning boleh. Jadi mimma itu sebagian dari dunia ini tuh tidak semuanya boleh dimakan. Makanya min ya min litab'id, sebagian aja. Jadi Allah tuh menginginkan yang sehat-sehat kepada kita tuh ya. Tidak menginginkan sesuatu yang menjadikan mador untuk kita. Yang halal-halal saja kata Allah. Yang enak. Bahkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ngikutin langkah-langkah setan. Artinya langkah setan yang tidak boleh diikutin itu adalah rayuan-rayuannya. Nah. Rayuan maut. Yang mana setan ini kan punya strategi. Kalau dari sini nggak berhasil, tegok lagi dari sebelah sini. Dari depan nggak bisa, dari pinggir. Dari pinggir nggak bisa, dari belakang. Terus saja gitu setan. Makanya kan selalu membisiki. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas kan gitu. Setan itu selalu membisiki bisikan-bisikan yang enak-enak dalam hati manusia, bahkan gak tanggung membisikannya pun bukan dari telinga lagi, fi sudurin nas, dalam hati
Selalu menempel di sini. Kalau baginda Rasul dibersihkan hatinya kan 4 kali oleh Allah itu dibelek, dibersihkan oleh Allah supaya tidak ada tempat bagi setan untuk bercokol di situ. Itu Nabi. Kalau kita kapan dibersihkannya? Hati kita kapan dioperasi? Sekalinya dioperasi ginjal dibuang. Bukan hati. Yang enak, yang bagus-bagus. Jangan ikutin langkah setan gitu. Karena langkah setan itu kadang-kadang suka memakan sesuatu halal tapi tidak bagus. Itu langkah setan. Atau bahkan yang dimakannya itu tidak halal, bahkan tidak thayyib. Minuman yang halal lagi baik kan bagus, banyak tuh. Air putih enak. Air sirup tuh nyaman. Malah kecubung yang mau dimakan. Atau air itu tuh, air yang sudah bau itu. Apa tuh? Air nira. Tuak, sudah bau, bikin mabok lagi. Diminum lagi. Demen lagi yang begituan tuh. Itu enggak bagus. Ya kalau lagi baru turun sih enak-enak aja kan, baru turun langsung minum sorenya kan atau pagi ini tuh enak. Tapi kalau sudah diimplementasikan kan lain ceritanya tuh. Walaupun pada ujungnya jadi boleh lagi gitu, jadi cuka kan tuh. Tapi masa fermentasinya ini. Jadi Allah itu memberikan pengesanan kepada kita seperti ini itu supaya kita ini tidak jadi kepada langkah-langkah setan. Kalau langkah setan itu pasti yang menginginkan itu yang tidak bagus-bagus. Sekarang kita ngikutin ke situ. Makan sesuatu yang tidak baik untuk tubuh. Ya jelas konsekuensinya ya rusak gitu. Innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Sesungguhnya setan itu bagi kalian itu aduwwum mubin. Aduwwum mubin itu bayyinul adawah. Jelas betul permusuhannya dengan kita tuh. Setan itu enggak tanggung-tanggung bermusuhan dengan kita tuh. Siapa yang dimaksudkan setan ini aduwwum mubin ini? Orang-orang soleh. Kalau dengan orang yang soleh, itu setan tuh betul-betul jelas menggodanya itu. Lain halnya kalau bukan yang soleh. Kalau orang nggak soleh itu nggak dohir setan tuh. Kenapa? Karena permusuhan dengan orang yang tidak soleh itu nggak didohirkan oleh setan tuh. Karena kata setan ngapain perlu dohir loh orang dia sudah jadi setan. Kan gitu. Nggak perlu dohir lagi. Oh, dia sudah jadi setan kok. Kalau bagi orang yang soleh betul-betul didohirkan. Kanan, kiri, depan, belakang. Waduh. Bapak jadi orang baik, bagus. Bagus. Tapi ketika bapak ngajak kebaikan kepada orang lain. Coba dah, di situ mulai itu setan tuh. Kalau bapak jadi orang baik, sholat sendiri, puasa, ngaji sendiri. Pokoknya baik dah. Setan itu adem aja, paling lewat hatinya aja tuh digerogoti. Ayolah, dikirlah supaya engkau disebut orang ahli dikir. Paling gitu aja tuh. Tapi ketika bapak ngajak kepada orang lain supaya kayak bapak begitu, supaya jadi bagus, mulai itu setan tuh dohir. Kadang-kadang lewat lisan yang diajaknya tuh. Lu ngapain ngajak-ngajak gue? Lu aja ibadah sendirian. Ajak berantem tuh kadang-kadang. Dohirnya setan tuh begitu. Makanya jangan heran kalau kiai itu, kiai gak pernah ada musuh. Gak pernah ngajak berantem. Tapi orang pengen aja berantem dengan kiai itu. Paling kemana-mana ta'ziz ta'lim, pengajian itu. Tapi banyak aja orang tuh yang gak suka. Kenapa? Lo dohirnya juga begitu. Setan itu begitu. Kalau terhadap orang soleh itu didohirkan. Kebenciannya itu didohirkan. Karena memang disinilah tantangannya gitu.
Jadi kenapa setan itu kalau dengan orang yang mabok begitu, tidak begitu ini kan. Ada orang kadang-kadang ya, kalau kiai salah, oh sekampungan tuh. Ya kan? Kalau ustadz salah, sekampungan tuh tahu tuh kesalahannya itu. Tapi kalau orang yang sudah biasa salah, biasa aja tuh. Orang nggak ada yang mempermasalahkan gitu. Kenapa? Lantaran orang yang sudah biasa salah, memang seperti itu, ya udah, setan pun nggak itu keandil gitu. Karena memang dia sudah jadi setengah setan kok. Udah biasa gitu. Tapi kalau orang ini nggak biasa, orang soleh salah, pasti setan ikut andil tuh. Wut gitu. Mendadak tuh grup WA tuh nyebar langsung. Pengen aja tuh menyebarkan aib orang tuh. Itu setan tuh begitu. Jadi aduun mubin itu begitu maksudnya. Jadi jelas betul permusuhannya itu dengan orang-orang soleh. Kalau enggak soleh itu enggak jelas permusuhannya itu. Enggak kelihatan gitu. Dengan bahasanya wa amma ghairuhum fala yadhharu adawatuhu. Adapun yang tidak soleh tidak dohir permusuhannya itu. Kenapa? Lima sahabatihim lahum, karena sahabat mereka itu dengan setan gitu. Kadang-kadang banyak setan itu yang sekarang banyak setan yang pensiun dini. Ya, kata setan, kada usah lagi lah kita jadi setan. Orang sudah sukses didikan kita ini. Mereka sendirilah ngajak tuh. Ya, pensiun dini setannya. Bahkan disebutkan salah satu elat nih alasan itu. Kenapa kita tidak boleh mengikuti langkah setan itu? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Ini alasannya. Karena setan itu selalu memerintahkan kalian itu bis-su'i. Su'i itu ismun jami'un lima yaghdabullahu kana bih. Kumpulan satu nama terhadap perkara yang dibenci oleh Allah. Itu disebutnya su'id. Jadi kumpulan perkara yang dibenci oleh Allah di dalamnya. Itu disebutnya su. Berarti disandarkan lagi ke dalam lafaz fahsya. Pakai harap ataf wal fahsya. Fahsya ini adalah kekejian. Berarti yang dimaksudkan itu ketika su'in berhadapan dengan fahsya, ini berarti yang dimaksudkan itu adalah dosa gede. Jadi setan itu selalu memperangkap orang-orangnya itu supaya dia itu melakukan perbuatan dosa gede gitu. Su'i dengan fahsya itu begitu dah. Perbuatan keji memang fahsya itu. Tapi kan yang dimaksudkan itu adalah dosa gedenya itu. Kalau kecil-kecil kata setan tanggung pang. Kalau kecil-kecil itu dengan wudu selesai, duduk di majelis ta'lim selesai gitu kan. Dengan berjabat tangan, silaturahmi selesai. Tapi yang gede-gede ini kata setan nggak bisa digituin tuh. Maka berusaha setan itu melakukan manuvernya ke situ. Kalau ngambil duit cuma 1.000 perak tanggung bang. Sekalian aja dengan keropaknya. Keropaknya dibawa tuh. Itu setan tuh begitu. Kalau dengan perempuan tanggung bang, rangkul-rangkul begitu, udah sekalian aja gitu. Sikat habis. Itu setan tuh begitu. Pengennya tuh begitu. Bahkan wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Agar kalian itu mengatakan perkara terhadap Allah itu la ta'lamun, yang kalian tidak mengerti. Apa yang dimaksudkan yang tidak mengerti dikatakan oleh mereka itu? Mengharamkan perkara yang tidak diharamkan oleh Allah. Sawaib tadi itu. Awalan kita sudah bicara. Jadi manuver setan itu sampai-sampai orang pada waktu itu mengharamkan perkara yang sudah halal. Kan di kita juga ada yang tukang mengharamkan barang yang halal. Ada tukang menghalalkan barang yang haram.
Siapa? Penghulu. Tukang ngalalkan barang yang haram itu. Jadi agar kalian itu mengatakan perkara-perkara yang tidak dimengerti. Maksudnya itu harusnya ini kan halal. Onta itu pada waktu itu halal. Dinadarkan macam begitu, ya nggak bisa. Tetap aja halal. Tapi karena pada waktu itu ada merupakan zaman jahiliyah, sehingga perbuatan seperti itu tuh dianggap sah. Kalau orang melakukan pengharaman dengan cara bernadar untuk berhala, sah-sah saja. Akhirnya onta itu dibiarkan. Padahal ontanya gede gitu. Kalau diduitin kan lumayan itu. Dan konon katanya itu perilaku seperti ini tuh sampai ke kita pun ada itu. Bahkan pernah terjadi saya lihatin ada kambing hitam yang tidak bertuan itu. Semua orang tahu kambing itu tidak bertuan. Kemana-mana tuh sampai sudah gede tuh kambing tuh. Gak ada yang berani itu. Katanya kalau ada yang berani memenggal itu kambing, matilah dia. Tidak tahu apa ini tujuannya gitu. Kambing itu. Mungkin terinspirasi dari sini kali ya. Nggak boleh begitu. Jadi ibaratnya yang halal ya haram sudah, yang halal sudah, jangan diharam-haramkan. Wa idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, artinya ngasih nasihat mungkin. Coba ittabi'u ma anzalallah. Turutlah kalian kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mentauhidkan Allah sekaligus menghalalkan yang sudah baik-baik. Apa yang sudah dihalalkan oleh Allah itu jangan kalian haramkan. Coba ikutinlah apa-apa yang diturunkan oleh Allah itu. Qalu, mereka menjawab. Bal, aila, tidak kata mereka. Kami tidak akan mau mengikuti dengan apa yang diturunkan itu. Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami akan tetap mengikuti apa yang kami jumpai dari nenek moyang kami. Apa yang dimaksudkan dari nenek moyang mereka? Apa yang telah diharamkan oleh nenek moyang mereka untuk berhala itu. Jadi turunan ya. Jadi pengharaman yang mereka lakukan seperti itu tuh memang sudah terjadi dari nenek moyangnya dulu. Kalau kata mbahnya dulu haram, ya udah haram gitu. Kalau kata mbahnya boleh, boleh padahal haram gitu. Jadi yang diikuti itu. Tidak mau ngikutin apa yang sudah terjadi dalam apa yang dihukumkan oleh Allah. Mungkin banyak pula di kita juga ya, mengikuti sesuatu yang memang tidak ada nasnya. Jadi seolah-olah ini kan dari nenek moyang. Padahal apa yang dilakukannya itu mala ta'lamun. Mereka tidak mengerti. Bahkan disebutkan, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a. Ayyattabi'unahum, apakah kalian akan mengikuti mereka nenek moyang itu tuh? Lau kana aba'uhum, walaupun keadaannya nenek moyang itu la yaqiluna syai'a, tidak mengerti satu apapun. Bahkan walayah tadun, tidak ada mendapatkan hidayah. Apakah yang begitu, yang tidak mengerti itu yang diikuti? Sama halnya sekarang gitu. Banyak tradisi-tradisi yang memang tidak ada nasnya. Kalau menurut nas itu ya tidak diperkenankan, tapi diikuti dengan dalih ini kan budaya. Ya kan? Kalau perkawinan kadang-kadang beras dilemparin. Lihat beras kuning dilemparin tuh. Di masjid lagi dilemparinnya. Kalau sudah dilemparin itu beras, siapa yang makan? Ya kan?
pasti dibuang tuh ujung-ujungnya. Mubazir kan? Daripada dilempar-lempar gitu, mending dikasihkan ke orang. Gantilah sekarang ini, jangan dengan beras gitu. Bila perlu pakai duit, pakai emas, itu batangan sekalian. Kan sama saja. Kan simbolnya, simbol-simbol orang tua kan gitu kan, dulunya begitu. Atau nikahan nginjak telur sampai pecah. Apa simbolnya? Nanti ini kan keduanya akan pecah. Padahal nggak usah diinjak, kalau telur itu diceplok pakai garam ini makan. Jangan diinjak. Kalau sudah diinjak kan jadi mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syaitan, kan gitu. Mubadzir itu kelakuan-kelakuan setan. Ganti sekarang telurnya pakai apa? Itu. Ini kan nenek moyang dulu. Lah iya, nenek moyang. Kalau memang tidak dipahami dalam masalah hukum, ya mau diikutin kah? Kan begitu. Atau tradisi-tradisi yang sudah terjadi misalkan. Tapi tidak susah juga memang kalau sudah di backup dengan budaya itu. Nyembelih kepala kambing dilemparkan ke laut gitu kan. Atau dia nyembelih kepala sapi bawa ke tengah lautan dengan dalih syukuran. Syukurannya apa? Syukuran banyaknya ikan. Padahal ikan itu enggak ada kepala kambing pun jadi aja banyak. Luar negeri mana ada lempar-lempar kepala sapi yang nelayannya banyak aja ikannya. Jadi hal-hal seperti itu. Tapi ya itu tadilah, tergantung dari komit dari bahasa hukum syariat mau dipakai atau enggak. Jadi cari budaya yang memang tidak bertentangan dengan hukum gitu. Boleh kita melestarikan budaya tapi tidak bertentangan dengan hukum. Seperti budaya dalam Islam itu kan, ketika datang Islam itu ya tidak dipungkiri Hindu itu sudah banyak gitu kan. Tapi banyak tradisi-tradisi mereka yang tidak dihancurkan oleh Islam itu, malah dibawa gitu. Karena tidak bertentangan. Seperti yang kita pakai tasbih itu. Itu kan tasbih itu dari mana? Mana tasbihnya? Itu yang sering dipakai oleh kita itu disebutnya pun tasbih. Tasbih itu artinya apa? Maha suci kan? Tasbih itu maha suci. Tapi kan ini kayu. Tapi karena ini suka dipakai oleh kita zikir, jadi disebutlah tasbih. Padahal kayu dibulet-bulet. Dan ini tradisi siapa? Kalau lihatin secara awalnya ya, kan itu Buddha di Anda juga, Hindu kan, tradisi gitu. Tapi kenapa tidak dihilangkan? Lantaran tidak bertentangan, karena tidak ada nas untuk melarang itu. Kalau dulu dipakainya itu adalah bahasa-bahasa yang mereka pakai, hong gitu. Nah, kalau kita ganti, subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu. Alatnya tidak dihilangkan, tapi caranya dipakainya ganti itu. Tidak bertentangan. Mau dipakai, mau enggak ya enggak, silahkan. Kalau Nabi kan nganjurkannya ini kan, buku-buku kan kalau Nabi itu. Saya enggak mau pakai tasbih, ya mau enggak pakai ini. Saya mau pakai tasbih, ya silakan. Kan enggak ada di zaman Nabi, enggak semuanya di zaman Nabi itu dilarang. Karena banyak yang enggak ada di zaman Nabi yang tidak ada larangan. Itu hukumnya berarti kembali ke asal. Asal segala sesuatu itu boleh selama tidak ada pelarangan. Kalau ada nas yang melarang berarti haram, tidak boleh, kan gitu. Ngaji pakai kamera ada zaman Nabi? Gak ada kan? Boleh nggak?
boleh-boleh aja, nggak apa-apa, silakan, nggak bertentangan kok gitu. Gitu lah. Jadi banyak budaya-budaya yang memang tidak bertentangan dengan hukum. Ya silakan pakai aja. Mereka itu mengikuti perkara-perkara yang memang sudah diharamkan oleh nenek moyang mereka, lalu diikuti. Padahal perkara itu tidak ada nas. Yang ngikutinnya aja kadang-kadang salah gitu. Bahkan wa masalul ladzina kafaru, perumpamaan orang yang kufur itu, kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a aw wadidaa. Itu tidak ada bedanya seperti orang yang memanggil-manggil binatang. Binatangnya ini tidak mendengar. Bima la yasma'u. Apa yang dipanggil oleh itu tidak dimengerti. Illa du'aan, kecuali panggilan aja, wanidaan dan seruan. Ini binatang nih. Ada yang kengangon. Pengembala. Kata pengembala, kanan, kanan, kanan. Mana ada binatang ngerti? Kiri, belok kiri. Ya udah ke kanan gitu. Lurus, belok gitu. Terus aja begitu. Yang lebih parahnya lagi, ini binatang itu sudah tidak paham dengan apa yang diserukan. Juga binatangnya itu tidak mendengar. Summun, tuli, gitu. Bukmun, bisu lagi. Umyun, buta lagi. Nah kalau binatang macam seperti itu diarahkan sudah tidak bisa, dibelokin tidak bisa, apa yang harus dilakukan? Satu-satunya cara untuk dia mengerti, dipukul. Kan gitu. Cepet, baru dia tuh lari itu. Begitu juga dengan orang yang tidak mengerti masalah hukum. Diberikan tausiah tidak paham. Di pengertian ini tidak paham juga. Dinasihatin tidak masuk juga. Salah satu cara untuk masuk kepada dia itu pukul aja. Tempeleng aja tuh sekalian gitu. Itu sebetulnya itu yang intinya seperti itu. Jadi Allah tuh ngasih pengesanan itu seperti itu. Karena ini orang diberitahu tidak mau mengerti, dinasehatin tidak diterima, bahkan diturunkan ayat pun tidak mau mengambil itu ayat. Salah satu bentuknya adalah kekufuran. Potong aja kepalanya tuh. Itu maksudnya. Bal jazaa'uhum fid dunya bisayf tuh. Jadi balasannya di dunia itu tidak ada lagi kecuali dengan pedang aja tuh. Karena tidak mau mengerti dalam masa hidupnya. Sama dengan binatang tadi, dipanggil-panggil tidak mau datang, dibelok-belokin malah lurus gitu. Diseru-seru tidak mau nengok. Udah pukul aja dari belakang. Pak gitu, nah baru mengerti itu dia. Itulah nidaan wansiman. Sebenarnya karena summun buta itu tuli, bukmun bisu, bumyun buta lagi, fahum la yaqilun, sehingga mereka tidak mengerti tentang apa yang dinausiahkan, tidak mengerti dengan apa yang diturunkan itu, tidak mau memahami apa yang dinasihatkan itu. Jadi ini contoh untuk kita ya. Sekali kasih tahu, 2 kali kasih tahu, terus aja. Nggak ngerti-ngerti juga, teplak aja sekalian gitu. Gitu. Kalau orang tua dulu itu kadang-kadang tidak 1 kali 2 kali lagi, udah aja langsung pokoknya jiplak aja tuh, salah tempeleng gitu. Kalau orang tua dulu gitu, ya kan? Kalau sekarang kan enggak, kasih nasihat dulu gitu. Nah itulah bentuk dari orang-orang dulu itu seperti itu ya. Jadi selalu mengharamkan perkara yang sudah dihalalkan. Nah kalau sekarang bagaimana? Halalnya sudah jelas. Nabi sudah memberitahukan kepada kita, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma syubhatun. Halalnya jelas, haramnya jelas, dan antara kedua halal dan haram itu remeng-remeng. Jelas sudah kata Nabi sekarang. Tinggal mana yang diikutin. Kalau kita sudah jelas kan? Kalau dulu pantas ngikutin masalah seperti itu karena memang hukum belum turun. Nah, kalau kita sekarang sudah turun.
Mau ngikutin mana, makanan mana yang harus dimakan oleh kita? Mau yang maslahat, mau yang madorot, ya tentunya sudah jelas. Kapling-kaplingnya sudah jelas. Ini minuman sehat, ini minuman sakit. Mana yang kau minum? Ini air mineral sehat. Ini arak mabokan, ini jadi sakit. Mana yang diminum? Ternyata ada juga yang minum arak. Oh, berarti pengen sakit. Kan gitu. Ini pelnya pel buat stamina. Kalau ini pelnya buat mabokan. Mana yang kau minum? Ternyata pel mabokan yang dia minum. Oh, berarti sudah konsekuensinya sudah tahu. Gitu. Kalau kita seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan yang akan datang. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. اللهم ربي انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا توسلنا بتعلم أنت رزقنا الواسع وأنت رزق الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.